Halo Sobat Hebat semuanya, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Era digital memberikan tantangan dan peluang yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan konvensional, baik itu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Nah, apakah misalnya kita membuat web atau kemudian membuat versi digital dari produk jasa kita itu cukup, atau barangkali itu sudah tidak cukup lagi? Maka jawabannya adalah bahwa perusahaan kita harus melakukan transformasi digital. Tidak lagi hanya bisa sekedar membuat web atau membuat versi digital dari produk dan jasa yang sudah ada. Untuk itu, Sobat Hebat semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas 5 jenis transformasi digital yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tradisional untuk kemudian mereka bisa menjawab tantangan dan peluang dari era digital tersebut. Lima jenis transformasi digital perusahaan tradisional. Kenapa transformasi digital penting? Transformasi digital telah mengubah budaya global, terutama dengan munculnya generasi konsumen yang sangat menyukai segala sesuatu yang serba digital. Konsumen yang mencari segala sesuatu dan berinteraksi satu sama lain secara digital. Dalam kondisi seperti ini, organisasi harus beradaptasi untuk bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta berbicara dengan bahasa mereka. Bagi banyak perusahaan, teknologi baru bisa membuat produk atau jasa mereka ketinggalan zaman dan berisiko untuk direbut pesaing yang lebih lincah dan menggunakan kemajuan teknologi. Teknologi informasi memungkinkan lahirnya model bisnis baru, proses bisnis yang lebih efisien dan efektif, pengalaman pelanggan yang menyenangkan, dan produk jasa yang inovatif. Tidak ada pilihan lain, perusahaan harus melakukan transformasi digital untuk tetap kompetitif. Tetapi kecepatan transformasi digital juga harus ditingkatkan. Transformasi digital tidak bisa sekali jalan. Organisasi harus mengembangkan mentalitas dan budaya untuk terus mau berkembang, adaptasikan pelayanan dan sistem yang lebih cepat dan lebih sering, continue menerapkan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Nah, ini adalah 5 jenis transformasi digital yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tradisional, apakah itu UMKM ataupun perusahaan besar. Yang pertama, transformasi proses bisnis. Inovasi proses bisnis adalah mengubah cara perusahaan bekerja secara internal, mempengaruhi bagaimana karyawan mendapatkan akses kepada teknologi baru, dan menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk otomasi proses manual dan memaksimalkan investasi dalam pemasaran dan riset dan pengembangan atau R&D dengan mengumpulkan berbagai data dan menggunakannya untuk keputusan bisnis. Sasaran utama dari transformasi proses bisnis adalah 1. Penurunan biaya atau cost reduction. Yang kedua, mempersingkat waktu masuk ke pasar atau time to market. Yang ketiga, meningkatkan mutu produk jasa. Yang keempat, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, customer experience. Yang kelima, meningkatkan citra merek atau brand image. Jenis transformasi digital yang kedua adalah transformasi model bisnis. Mengubah model bisnis untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang baru. Transformasi ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan terkait bagaimana bisnis inti industri beroperasi. Sebuah perubahan yang sukses bisa mendisrupsi keseluruhan industri, seperti yang dilakukan Netflix dalam video rumahan dan Amazon dalam industri retail. Mereka telah mengubah konstelasi industri, cara main industri yang sangat signifikan. Transformasi model bisnis seringkali melibatkan aspek strategis dari bisnis untuk menggali potensi dari cara baru melakukan bisnis keluar dari apa yang dijalankan industri saat ini. Ia fokus pada inovasi dan berpikir di luar kebiasaan untuk meningkatkan hasil bisnis. Yang ketiga, transformasi digital dari perusahaan tradisional adalah transformasi domain. Transformasi domain berarti menembus batas tradisional dari pasar sebuah merek untuk menggarap peluang-peluang baru. Misalnya, peritel Amazon, e-commerce terbesar di dunia, meluncurkan Amazon Web Services
yang kini telah menjadi penyedia jasa komputasi awan atau cloud computing terbesar di dunia. Jasa ini telah menjadi tambang uang baru dari Amazon dengan pendapatan miliaran dolar. Ya, dimungkinkan berkat kapabilitas yang dimiliki Amazon, terutama berupa pusat data yang sangat besar dan canggih. Bayangkan perusahaan e-commerce yang berdagang menggunakan teknologi digital, tetapi punya unit bisnis baru, karena bisnis intinya, kekuatan itu bisa mereka manfaatkan untuk tambahan bisnis baru. Potensi transformasi domain terbentang dalam setiap industri dan dikendalikan oleh penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi baru dalam seluler dan alat bantu wearable, dan Internet of Things, segalanya menggunakan teknologi internet. Transformasi digital yang keempat adalah transformasi cloud atau awan. Transformasi cloud membantu organisasi untuk migrasi sistem informasi ke lingkungan komputasi awan atau cloud computing. Ini berarti pusat data organisasi sebagian atau keseluruhan dipindahkan dari server milik sendiri kepada pusat data spesialis. Bentuknya bisa macam-macam. Perusahaan bisa saja hanya memindahkan aplikasi, data, atau layanan spesifik saja, dan mempertahankan infrastruktur wajib, atau memindahkan semua infrastruktur teknologi informasinya kepada komputasi awan. Dimensi lain dari transformasi cloud adalah kepemilikan infrastruktur. Banyak organisasi yang menyerahkannya kepada penyedia jasa cloud atau public cloud, yang juga sudah mulai banyak di Indonesia. Ada juga organisasi yang membangun infrastruktur cloud sendiri, atau kita kenal namanya private cloud. Banyak juga organisasi mengkombinasikan kedua model tersebut, menciptakan manajemen cloud hybrid. Banyak manfaat dengan transformasi cloud. Pertama, penyimpanan dan berbagi data lebih efisien. Yang kedua, lebih cepat melayani pasar. Yang ketiga, skala dan tingkat fleksibilitas organisasi yang lebih besar. Yang keempat, penghematan biaya. Yang kelima, meningkatkan tata kelola dan keamanan dari perusahaan. Transformasi digital yang kelima dari perusahaan-perusahaan tradisional adalah transformasi budaya. Transformasi digital memiliki komponen budaya, faktor yang sangat penting untuk kesuksesan transformasi digital. Transformasi digital harus dimulai dari pendidikan dan pelatihan bagi para staf, untuk memastikan setiap orang paham potensi dari teknologi baru, untuk meningkatkan bisnis, memperkuat budaya kolaborasi, dan menciptakan cara baru untuk mengikat pelanggan atau to engage customer. Pemanfaatan teknologi dan menciptakan inovasi terus-menerus membutuhkan karyawan yang bisa beradaptasi dengan perubahan dan mau untuk terus belajar dan berkembang. Ini diperlukan untuk melakukan transformasi proses bisnis, model bisnis, atau transformasi produk dan jasa, maupun komunikasi. Sobat hebat semuanya, kami ingin menyimpulkan 5 jenis transformasi digital dari perusahaan-perusahaan tradisional. Yang pertama adalah transformasi proses bisnis. Yang kedua, transformasi model bisnis. Yang ketiga, transformasi domain. Yang keempat, transformasi cloud atau awan. Yang kelima, transformasi budaya. Demikian sobat hebat semuanya, 5 jenis transformasi digital yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tradisional, UKM maupun perusahaan besar untuk sukses di era digital. Terima kasih, salam sukses sobat hebat semuanya, saya Syah Muharnis.